Ritual merupakan sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan Esther. Ia pun melakukannya dengan senang hati tanpa pernah bertanya, apa maksud dari tradisi tersebut? Saya sejak kecil ikut sama tradisi orang tua saya. Jadi saya nggak ngerti apa yang dilakukan mama papa saya, ya itulah yang saya ikutin. Ya karena orang tua kita, baik dari suami maupun dari saya, seperti itu tradisinya, ya kita ikutin aja. Pertengkaran demi pertengkaran seringkali terjadi dengan sang ayah tanpa alasan yang jelas. Habis ngerjain PR, Pak. Waktu itu saya putus asa, saya kesal sekali. Saya ngerasa saya beda dari adik kakak saya. Papa saya memperlakukan saya beda. Terus saya bilang, kenapa seperti ini? Akhirnya papanya nggak suka, dia juga nggak suka. Tempo berontak dia juga. Jadi dimarahin sama papahnya. Akhirnya dia lari aja, menghindar. Dapur selalu menjadi tempat misterius yang menarik bagi Esther sebagai tempat pelariannya. Di sanalah Esther menemukan sosok yang dapat melipur laranya. Kenapa harus di dapur? Karena disitulah saya ngerasa tenang. Jadi apa-apa yang saya rasain saya bisa cerita. Pertama cerita, terus udah gitu ada yang balik untuk ngomong sama saya. Nah, karena saya masih kecil dan saya merasakan suatu itu kebiasaan, jadi saya nggak tahu itu suara dari mana, yang penting saya tenang. Makanya saya kenapa terkadang saya nggak butuh teman terlalu dekat, karena apa yang saya dapat dari dia lebih dari teman saya dapetin. Ternyata suara yang berbicara pada Esther adalah roh gaib. Bertahun-tahun lamanya ia menjadi teman setia Esther. Sampai suatu hari, tiba-tiba suara itu menawarkan sesuatu yang membuat Esther harus mengambil sebuah langkah berani. Dia tanya gini, kamu mau lihat saya apa enggak? Karena setelah sekian lama kita kenal, kok kamu nggak mau lihat saya? Gitu. Iya, aku mau kok lihat muka kamu. Kalau gitu kamu izin dulu lah sama orang tua kamu. Kamu tanya dulu sama mereka boleh apa enggak. Ada apa? Gini loh, Ma. Dari kecil kan, aku udah bisa mendengar suara-suara dari roh-roh halus. Yang bener kamu? Lagi pertamanya saya nggak tahu. Nah di situ saya jadi merasa takut. Kenapa anak saya seperti ini? Makanya saya selalu Senin Kemis itu selalu pakai kemenyan gitu ya. Minta perlindungan supaya dijauhkan dari roh-roh yang seperti itu. Saya nggak mau. Tapi ternyata roh itu malah ada aja selalu sama Esther. Gak ngerti gitu, apa artinya sesajen itu. Ya itu bodohnya saya, terus aja dijalanin gitu. Nah, tadi itu dia bilang aku harus minta izin sama Mama buat ngeliat dia. Boleh ya? Enggak. Kamu nggak boleh melihat roh halus. Karena dunia kita sama dia tuh berbeda. Ya udah deh kalau nggak boleh. Esther? Mama nggak izinin aku ketemu kamu. Kamu di mana? Kamu di mana sih? Saya ngerasa kalau saya nggak punya teman lagi. Yang selama ini ngedengerin curhat saya cuma dia gitu. Udah dari situ saya udah mulai berkurang lah komunikasinya. Cuman saya ngerasain kok aneh gitu. Apa yang saya rasain, yang saya jalanin gitu kan, kayaknya ada yang ngeganjel. Terus kayak ada yang ngikutin. Sejak kejadian itu, suara roh memang mulai menjauh dari Esther. Namun kehadirannya muncul dalam bentuk lain dalam kehidupannya. Secara tiba-tiba lagi happy-happy, ketawa-ketawa gitu, langsung sesek tuh langsung berubah. Kok jalannya lemah gitu, membungkuk seperti nenek-nenek. Jadi dari situ saya menjaga supaya Esther jangan terlalu banyak ketawa, happy gitu nggak boleh sama saya . Di sisi lain, kehadiran suara tersebut membuat Esther memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Waktu itu kita cuma main-main kayak biasa lah. Tapi setiap apa yang saya katain kok kejadian. Ia diberi kemampuan bisa meramal teman-temannya. Waktu saya bisa komunikasi dengan roh-roh halus seperti itu, yang saya rasain cuman apa yang saya mau ya saya dapetin. Saya nggak ngerasain damai sukacita ya pasti. Di tahun 2003,
orang tua Esther tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengusik hati Esther. Mama ketemu tante kamu loh. Terus mah? Iya. Iya. Apa kabar? Baik, Udah lama gak ketemu ya? Abis dari mana? habis dari tempat ibadah, Oh, emangnya lagi ada acara apa? sana ada hadirat Tuhan. Mama penasaran deh. Hadirat Tuhan itu apa sih, Pak? Tuhan Yesus. Mama sama papa udah umur segini baru tanya Tuhan Yesus. Sementara mereka ajarin saya tradisi-tradisi yang bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus gitu kan. Terus udah gitu saya rada aneh gitu. Dan saya mau nunjukin kalau nggak ada loh Tuhan Yesus. Sampai di tempat itu, terus hamba Tuhan ini ketemu sama papa sama mama. Terus dia bongkar dosanya. Itu benar. Iko udah bisa tahu, Esther. Iya, saya kan tahu dari Tuhan Yesus, Bu. Esther juga, Bu. Dia masih berteman dengan roh-roh. Kalau kayak gitu sih aku juga bisa. Saya pikir dia ngomong kayak gitu, itu hal biasa kalau menurut saya. Karena bukan hanya hamba Tuhan yang seperti itu yang bisa melakukan hal itu. Bahkan terkadang saya sendiri kalau saya dapat, ya saya juga bisa ngomong hal yang sama gitu. Terus itu apa bedanya? Terus sampai akhirnya dia bilang gini, Kita lihat aja besok nanti. Roh-roh yang ada pada kamu atau Tuhan Yesus yang lebih berkuasa. Oke, kita lihat aja besok. Esther pun menerima tantangan hamba Tuhan itu untuk melawan roh yang selama ini menjadi teman. Sesampainya di rumah, ia langsung berharap roh itu mau membantunya. Esok kamu ditantang oleh dia. Apa yang terjadi saat hari tantangan itu tiba? Hebat dari Tuhan dia. dia berdoa, saya juga berdoa. Tuhan Yesus, berikanlah pertolongan kepada Esther. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarlah semua roh jahat yang ada dalam diri. Ketika Esther merasa kalah, ia meminta pertolongan pada roh yang selama ini membantunya. Ia pun bertanya-tanya, di mana roh itu berada? Teman, kamu di mana? Kenapa kamu ninggalin aku? Di saat aku butuh kamu. Dan tiba-tiba ada suara. Dia bilangnya cuma gini, udahlah, sekarang kamu ikut saya aja dan lepaskan hidup kamu. Di situ saya mikir, maksudnya saya harus ngelepasin hidup saya dengan seperti apa? Terus saya bilang gini, kalau memangnya Tuhan Yesus lebih hebat dari kamu, roh-roh gitu kan. Terus jadi itu, saya mau ikut Yesus aja kalau gitu. Terus si hamba Tuhan ini tumpang tangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pelayan Tuhan itu datang, terus dia bilang, tenangin aja dulu. Sekarang hati kamu itu udah bersih katanya. Semua roh yang bukan dari Tuhan itu udah dibersihin semuanya. Tuhan tuh mau kasih roh yang baru sama kamu. Dari Tuhan Yesus katanya. Ini roh yang berikan kamu damai sejahtera, keselamatan itu ada di sini sekarang. Sesudah saya sampai di rumah, saya mau berdoa sama Tuhan Yesus kalau gitu. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang hidup, kata orang-orang. Saya juga pengen tahu, kalau memangnya Tuhan itu ada, tolong pimpin saya pengen buka, Tuhan mau ngomong apa sama saya, karena saya nggak bisa dengar. Terus dari itu, entah gimana selesai saya doa, amin. Dibuka secara tiba-tiba, tangan saya dibuka. Waktu itu letaknya tuh di sebelah kanan, sebelah kiri atas gitu. Tiba-tiba tulisan itu muncul lebih tebal dibanding tulisan yang lain. Ditulisnya, Tuhan mengampuni wanita peramal, dukun-dukun, hal-hal yang seperti itu yang berhubungan dengan roh-roh jahat, Tuhan mau ampuni dan mengasihi mereka. Buat saya, itu kayak kasih ketenangan, kasih kedamaian buat saya. Dari situ saya ngerasa, Tuhan ternyata Engkau mengampuni saya. Walaupun Esther mulai bisa merasakan hadirat Yesus dalam hidupnya, namun kenyataannya, ia masih belum bisa bernafas lega. Suara itu hadir kembali. Tiba-tiba ada suara, dia bilang gini, Tuhan mana yang kamu sembah? Saya bilang, Tuhan Yesus. Tuhan mana yang kamu sembah? 3 kali suara itu semakin lama semakin kencang. Dan suara itu suara yang lama yang saya pernah dengar. Terus saya berkata, saya percaya Yesus. Dan suara itu hilang. Hati ini tiba-tiba yang munculnya bilang gini, aku mengasihi engkau. Itu amazing banget ya. Sesuatu yang gak pernah saya dengar kata-kata itu.
Bahkan dari orang tua saya jarang ya bilang kata-kata itu. Tiba-tiba dibilang gitu, aku mengasihi engkau. Suara itu bikin saya tenang, bikin saya damai. Beda dengan suara-suara yang sebelumnya saya dengar. Begitu keras, begitu emosi. Ada rasa arogan dan egois dari kata-kata itu. Tapi ini suaranya lembut, tenang. Di situ saya aneh. Ternyata apa ini suara Tuhan, terus bilang gitu. Di situ saya ngerasa damai. Damai sukacita di situ benar-benar. Itu pertama kalinya saya dengar suara Tuhan. Perubahan yang terjadi dalam diri Esther berpengaruh besar terhadap kehidupan seluruh keluarganya. Saya sadari ternyata sebagai orang tua tuh pengaruh besar buat anaknya. Karena kita waktu dulu mengikuti tradisi yang lama, anak pun jadi mengikuti tradisi yang lama. Tapi sekarang saya sudah mengenal Yesus, percaya Yesus, bahkan anak saya juga semuanya ikut jalan Yesus. Saya lepas dari sesajian itu, tanpa sesajian pun saya percaya Yesus itu menyelamatkan. Setelah ikut Yesus, saya ngerasain damai. Saya sama papa udah nggak ribut lagi. Sementara dulu saya bantu orang, hanya dengar dari pendengaran saya, tapi sekarang saya bisa kasih solusi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai sama kehendak Tuhan. Bagi saya, Yesus menolong buat kehidupan saya. Yesus yang udah selamatin saya, Dia tujuan hidup saya.